Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Percaya kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan, dalam ayat ini Salomo dia menuliskan kepada kita, dia mendapatkan pengilhaman dari Tuhan untuk menuliskan kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dengan seluruh, dengan total, dengan seluruh. Jadi tidak ada yang kita sisakan untuk percaya kepada yang lain. Jadi kita percaya kepada Tuhan dengan seluruhnya. Bukan percaya kepada Tuhan ya seperti menaruh hanya 80% kepercayaan pada Tuhan, lalu kemudian 20% seperti meragukan atau mengkritisi Tuhan, atau menilai apakah yang Tuhan katakan atau yang Tuhan perintahkan itu benar, tapi sepenuhnya. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun pertanyaan, tidak ada sedikit pun kebimbangan tentang Tuhan. Jadi apapun yang diperintahkan, apapun yang dikehendaki, apapun yang dikerjakan, apapun yang direncanakan Tuhan, itu dipercayai sepenuhnya karena kita tahu Dia Tuhan. Dia bukan manusia yang bisa salah. Dia bukan manusia yang pengetahuannya terbatas. Jadi dengan mengenal Tuhan itu, maka firman Tuhan mengajari kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sedikit pun kita meragukan, menyangsikan Tuhan. Lalu dia bandingkan dengan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi ketika seorang dengan segenap hatinya mempercayai Tuhan, maka dia tidak akan memberi ruang atau memberi tempat untuk pengertian dirinya sendiri. Dia tidak akan menaruh keputusannya berdasarkan kebijaksanaan atau pengertian dirinya sendiri, tetapi dia akan mempercayai Tuhan seluruhnya tanpa dia menaruh atau meragukan Tuhan dengan pertimbangan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika seseorang itu seperti bertanya pada Tuhan ya, seperti meragukan Tuhan, seperti bimbang seperti itu ya, apakah yang Tuhan kerjakan, apakah Tuhan sanggup ya, apakah yang Tuhan buat itu adalah sesuatu yang terbaik, maka di situ dia mulai akan memakai kebijaksanaannya, pengertiannya, lalu dia coba untuk menimbang apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan lakukan. Sehingga bisa jadi akhirnya orang itu mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan rencana Tuhan, mengabaikan apa yang dikehendaki Tuhan, karena menurut pertimbangannya, menurut pengetahuannya, menurut kebijaksanaannya, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perintahkan itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya mendatangkan keselamatan atau kesejahteraan bagi dia. Kalau kemudian kita melihat contoh Bapak Ibu Saudara-saudari mengenai percayalah kepada Tuhan dengan seluruhnya, sepenuhnya ya, dengan total, tanpa kita menyisakan, tanpa kita meragukan, lalu itu akan memberi ruang untuk pengetahuan kita, untuk pendapat kita, untuk mulai menyangsikan Tuhan ya, bertanya, benarkah firman Tuhan itu, benarkah perintah Tuhan itu, benarkah kehendak Tuhan itu, atau kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang dirancangkan, dikehendaki Tuhan. Tapi ketika kita percaya sepenuhnya, maka tidak ada ruang yang kita berikan untuk bimbang, untuk bertanya dalam arti meragukan
kehendak dan perintah Tuhan itu. Kita mengambil contoh dalam Lukas pasalnya yang kelima, Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Simon tentu sudah lebih lama menangkap ikan dari Tuhan Yesus sebagai nelayan. Artinya kan tentu dia punya pengetahuan ya yang mumpuni tentang bagaimana menangkap ikan. Yang kedua, dia sudah all out, bekerja keras sepanjang malam untuk menangkap ikan dan dia tidak menangkap apapun. Tapi ada perintah Tuhan, ada kehendak Tuhan. Tebarkanlah jala ya ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Jadi ada perintah yang diberikan Tuhan kepada Simon. Kalau berdasarkan pengertiannya, pengetahuannya, maka dia tidak akan lakukan. Karena kalau berdasarkan pengetahuan Simon, kebijaksanaan Simon, keahlian Simon ya, sebagai seorang nelayan yang sudah tahunan, sebagai lalu yang kedua, berdasarkan pekerjaan kerasnya ya sepanjang malam tidak ada apa-apa. Tapi sekarang disuruh tebarkan jala. Jadi kalau menurut dia, maka dia tidak akan lakukan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, dia tidak mau bersandar kepada pengertiannya. Dia tidak mau bersandar kepada kebijaksanaannya ketika pengertian dan kebijaksanaan itu dibandingkan dengan kehendak Tuhan, dibandingkan dengan perintah Tuhan, dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau. Maka dia berkata, karena Engkau yang menyuruhnya, karena itu adalah kehendak Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Tadi saya katakan kalau itu adalah perintah teman nelayannya, kalau itu adalah perintah manusia, kalau itu adalah kehendak ya nelayan yang lain, maka dia tidak akan lakukan. Karena apa? Dia anggap percuma, tidak mungkin. Tapi dia tahu, Bapak Ibu saudara-saudari ya, siapa yang memerintah, siapa yang berfirman, siapa yang berkata-kata, sehingga dia tidak bersandar kepada pengertiannya. Dia tidak bersandar kepada keilmuan, pengetahuannya bahwa tidak ada ikan, bahwa sepanjang malam dia sudah bekerja keras menebarkan jalannya, tapi tidak menangkap apa-apa. Bahwa waktu itu bukan waktu yang baik lagi untuk menangkap ikan, tapi karena dia berhadapan dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, maka dia tidak mau bersandar, mempercayai kebijaksanaan pengetahuannya. Dia tidak mau memutuskan sesuatu berdasarkan kepintarannya, pengetahuannya, tapi dia mau memutuskan karena sekarang sudah ada kehendak Tuhan, ada perkataan Tuhan, ada perintah Tuhan, maka dia mau percaya sepenuhnya walaupun menurut dirinya ada ruang untuk meragukan, menyangsikan ya bagaimana dia bisa tangkap ikan kalau menurut pengetahuannya waktunya sudah lewat. Kalau menurut pengetahuannya, menurut dirinya, dia sudah bekerja keras panjang malam tapi tidak seekor pun ikan yang dia dapatkan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari, dia tidak bersandar pada pengertiannya, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkata, maka semua akan jadi sesuai dengan kemauan dan perkataan Tuhan. Dan puji Tuhan, ayat yang kita tadi baca, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Haleluya. Menurut pengetahuan, menurut kerja keras ya. Jadi menurut keputusan diri sendiri tidak ada ikan. Tapi ketika dipercayai, dilakukan perintah Tuhan, dipercayai Tuhan itu, dilakukan kehendak Tuhan, yang tidak ada menjadi ada. Karena apa yang dikatakan, diperintahkan Tuhan adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang ya dan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu kita melanjutkan, saya mengajak kita membaca ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
Yang kedua, kita melihat bahwa firman Tuhan menuliskan jangan menganggap dirimu bijak. Menganggap diri bijak, inilah yang bisa membuat orang mengabaikan kehendak Tuhan. Menganggap diri bijak, ya, jadi dia menganggap dirinya lebih baik dari Tuhan. Dia menganggap pendapatnya lebih baik dari Tuhan. Ya, dengan berdasarkan kebijakannya itu, pengetahuannya itu, kepintarannya itu. Sehingga karena dia menganggap dirinya bijak, dirinya pintar, ya, selama ini dengan kepintaran, pengetahuannya dia menjalani aktivitasnya, dia memutuskan, ya, dia bekerja berdasarkan kebijaksanaannya, keputusannya itu, ya. Lalu kemudian itu membuat dirinya menganggap bahwa oh iya, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaanku, toh selama ini apa yang kuputuskan benar, ya, apa yang kukerjakan itu berhasil. Sehingga itu akan membuat seseorang, kalau dia tidak sadar, maka dia akan menganggap dirinya bijak. Lalu karena dia merasa dirinya bijak, maka dia tidak lagi menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Dia tidak lagi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia bisa mendebat, ya, keinginan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan itu berdasarkan apa kebijaksanaannya, karena dirinya kan menganggap dia bijak, dia pintar, dia bisa memutuskan dan dia bisa memilih yang terbaik untuk dirinya, untuk keselamatannya, untuk kesehatannya, sehingga ketika dia tidak lagi mempedulikan atau terganggu dengan perintah dan kehendak Tuhan itu, karena dia memutuskan untuk melakukan sesuatu berdasarkan kebijaksanaannya. Jadi inilah yang Tuhan katakan, janganlah kita menganggap diri kita bijak. Kita tidak maha tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita manusia yang terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang kita bisa lihat, dan begitu banyak yang kita tidak bisa lihat. Sepintar apapun, sebijak apapun, kita adalah orang-orang yang sangat terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita hanya bisa mereka-reka, kita hanya bisa menafsir, kita hanya bisa menerka-nerka. Tapi detailnya, persisnya, apa yang pasti terjadi besok, kita tidak tahu. Sedangkan apakah kita hidup atau tidak besok, itu pun kita tidak tahu. Jadi banyak sekali keterbatasan kita, sehingga bagaimana manusia bisa menganggap dirinya bijak? Bagaimana manusia bisa menganggap dirinya pandai, dan itu kemudian mendasari dia untuk mengambil keputusan, dan dia berani tidak memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan itu, karena menurut kebijaksanaannya bahwa apa yang ditetapkan, diperintahkan, dikehendaki Tuhan itu sesuatu yang kurang benar, kurang mendatangkan keselamatan, kurang mendatangkan keuntungan, kurang mendatangkan sejahtera bagi dia. Jadi janganlah menganggap diri kita bijak. Kalau kita lihat dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24-27, Matius 7 ayat 24-27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi yang bijak, kalau kita menganggap diri kita bijak, maka Alkitab mencatat bahwa orang yang bijak adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Jadi jangan sampai ya orang bijak kemudian membuat kebijaksanaannya itu, pengetahuan, kepintarannya itu justru membuat dia menjauhi Tuhan. Justru membuat dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Berarti ada yang salah di situ. Maka di mata Tuhan mungkin menurut nilai akademi ya, kita
diukur sebagai orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Tapi di mata Tuhan, menurut pandangan Alkitab, orang yang mendengar dan tidak melakukan firman, dia bodoh. Sekalipun menurut nilai rata-rata dia di atas rata-rata. Tapi Alkitab mencatat, kalau kebijaksanaan itu ya, lalu kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukan firman, itu kan sama dengan kalau keadaan pada waktu itu di Israel, ya, di mana orang menganggap sudahlah ya, ini kan hanya ya pasti aman-aman saja, kita bangun saja ya, tidak kelihatan kok di atas pasir. Jadi menurut yang dia pikir bijak itu ya nggak usah pakai dasar. Tapi ternyata ketika hujan datang, ketika angin datang, ketika banjir datang, hancur rumahnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, maka kita mau mengetahui apa yang dianggap bijak, yang dikatakan bijak oleh Tuhan, yaitu orang yang mendengar dan melakukan firman. Sehingga kalau kebijakan seseorang, pengetahuan seorang membuat dia tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, membuat dia seperti meragukan dan berani ya mengambil keputusan, sikap yang berbeda dari apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan Tuhan, maka dia bukan bijak, tapi orang itu disebut Alkitab adalah orang yang bodoh. Jadi jangan bersandar kepada pengertian sendiri, jangan menganggap bahwa diri kita bijak sehingga kita bisa memutuskan tanpa kita mendengarkan Tuhan, walaupun itu adalah sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Tapi marilah kita menganggap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun mungkin menurut pendapat saya, menurut pendapat Bapak Ibu, menurut kebijaksanaan saya dan Bapak Ibu, itu kayak tidak sesuai. Tapi mari kita percaya Tuhan tidak mungkin salah, Tuhan tidak mungkin gagal, Tuhan tidak buta. Kitalah yang terbatas, kita banyak kali gagal, kita banyak kali salah. Kita kadang menganggap orang ini benar, ternyata dia tidak benar. Atau sebaliknya, kita menganggap orang ini salah karena di mata kita yang kita lihat dia benar, ternyata di belakang kita dia orang yang jahat. Kan seringkali seperti itu. Kita suka kali salah, tertipu karena keterbatasan pengetahuan kita. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu siapa yang cinta kepada dia, siapa yang pura-pura cinta. Dia tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita terus kepada bagaimana hal ini ya dikerjakan oleh orang-orang pada zaman gereja mula-mula. Dalam Kisah pasal 1 ayat 23, Kisah 1 ayat yang ke-23 sampai 26. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Kita tahu bahwa Yudas, murid Yesus itu, sudah bunuh diri, maka harus ada penggantinya. Dan dalam memilih, mereka meminta kepada keputusan Tuhan. Ada yang menarik yang didoakan oleh mereka. Dia katakan seperti ini. Mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Jadi mereka tidak mau bersandarkan kepada pengenalan mereka, tapi mereka mau Tuhan yang mengenal hati semua orang. Dalam terjemahan lain dikatakan, Lord which knows the hearts. Jadi Tuhan yang paling tahu hati, Tuhan yang paling tahu. Kita mungkin tahu hati seseorang, tapi Tuhan paling tahu. Kita punya pengetahuan, tapi Tuhan yang paling tahu. Kita pinter, tapi Tuhan yang paling pinter. Kita bisa melihat, ya kita bisa menganalisis, tapi Tuhan yang maha melihat, maha tahu. Jadi kalau begitu, mari kita percaya.
kepada Engkau yang paling tahu. Itu juga sikap kita, prinsip kita. Ketika kita diperhadapkan dengan perintah kehendak Tuhan, lalu menurut kita kok seperti ini ya, menurut apa ya amannya kita, rasa aman kita, rasa selamat kita, bahwa kita pikir kok berbeda ya. Tapi maukah kita, Tuhan Engkau paling tahu. Ya mungkin kita memutuskan pendapat kita berbeda, tapi Tuhan paling tahu. Dia yang tahu, paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Bukan diri kita loh Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan saya. Bukan kita yang tahu bagaimana ya cara selamat itu, cara aman itu. Tuhan yang paling tahu. Kita tidak tahu apa yang paling baik bagi kita, tapi Tuhan paling tahu. Kalau begitu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Bersandarlah kepada kehendak Tuhan. Bersandarlah pada perintah Tuhan. Bersandarlah pada firman kebenaran. Mungkin seolah-olah ya, ketika kebenaran itu ya kita diperintahkan, dikehendaki melakukan ini, seolah-olah kita tidak aman. Seolah-olah menurut kita loh, menurut pendapat kita, tapi kan Tuhan tahu. Tuhan paling tahu. Karena itu kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
pada diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan sadar keterbatasan diri kami Tuhan. Kami Tuhan Yesus sadar bahwa kami Tuhan sangat terbatas. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami tidak tahu segalanya, tapi Tuhan tahu segalanya. Tuhan Maha tahu, tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tetapi banyak hal yang kami tidak ketahui Tuhan. Karena keterbatasan kami Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu Tuhan, kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tidak mau bersandar kepada pengertian kebijaksanaan diri kami sendiri. Kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus melihat keajaiban, melihat pembelaan, melihat Tuhan berkat-berkat Tuhan Engkau berikan ketika kami taat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan bukan berdasarkan diri kami, pengertian kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Sertailah kami Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya kami akan melihat mujizat pembelaan Tuhan. Orang-orang yang benar, orang-orang yang berharap pada Tuhan akan dipelihara Tuhan. Ada tantangan, ada masalah, tapi ada mujizat, ada pembelaan, ada jalan keluar yang kami akan dapatkan karena kami berharap, karena kami patuh kepada Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jaga, lindungi kami Tuhan, biar Engkau bela kami semua, semua orang tua, semua pemuda remaja, semua anak-anak. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, berikan keselamatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, berikan hikmat bijaksana dalam memimpin. Berkati semua dokter, semua perawat yang sedang Tuhan berjuang Tuhan, untuk Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkena penyakit Tuhan. Biarlah Engkau lindungi, sertai mereka. Terima kasih, biar berkat-Mu menjadi bagian kami. Akhirnya kami terima berkat-berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah kita telah selesai. Haleluya.